Halo semua, ketemu lagi di channel Kenko Primadea, channel yang membahas tentang perkakas kebutuhan Anda. Nah, di video kita kali ini, kita mau berbagi tips atau trik juga ya, untuk penggunaan bor cordless di penggunaan rumah tangga. Untuk bor sendiri, di perbengkelan, di teknisi-teknisi bangunan mungkin buat mereka adalah sesuatu hal yang tidak asing. Tetapi mungkin buat rumah tangga atau mungkin ibu-ibu rumah tangga atau wanita-wanita begitu ya, yang di rumah mungkin cukup asing begitu ya dengan menggunakan bor begitu ya. Nah, kita ada tips nih, trik sederhana yang juga bisa digunakan tidak hanya untuk pria atau mungkin teknisi-teknisi perbengkelan atau bangunan, tetapi juga bisa digunakan atau diaplikasikan di rumah sendiri. Peralatannya sederhana ya. Yang jelas kita konteksnya di sini adalah punya cordless bor atau di sini kita pakai seperti ini unitnya. Oke, jadi dia tidak menggunakan listrik tapi menggunakan baterai. Yang sudah pasti adalah bornya dan juga mata bornya dan beberapa peralatan sederhana seperti paku gitu ya, juga palu. Nah, contoh sederhana di rumah itu biasanya mungkin kita mau pasang rak, ya, mau pasang rak. Nah, umumnya biasanya itu kalau misalnya kita dibeli ke supermarket perkakas itu biasanya ada istilahnya DIY, gitu ya, do it yourself, gitu ya. Nah, peralatan-peralatan itu biasanya mereka akan contoh kita tadi bicara mau pasang rak, itu biasanya mereka akan menyertakan seperti ini, namanya visor. Oke. Visor. Nah, ini contoh di sini adalah ada di dua ukuran, ada di 6 inch dan ada di 8 inch. Ini memang ukuran-ukuran umum untuk misalnya yang akan kita jumpai jika kita mau masang rak di rumah atau mungkin kita mau pasang tempelan-tempelan begitu, entah di toilet atau mungkin di beberapa tembok begitu ya. Dan ini adalah dua ukuran yang umum. Nah, kadang kita tidak mengerti atau mungkin caranya yang mudah untuk pasang dengan menggunakan bor tanpa listrik ini. Jadi kita menggunakan baterai. Caranya mudah adalah kita mungkin contohkan di kayu begitu ya. Ini juga bisa diaplikasikan juga di beton gitu, karena memang umumnya cordless drill ini sudah cukup kuat dan mungkin dengan harga yang terjangkau juga begitu. Jadi tidak perlu memanggil tukang atau tidak perlu manggil atau bayar teknisi begitu ya. Kita bisa pakai sendiri atau kita bisa gunakan sendiri. Yang pertama adalah kita bisa menandai dulu, baik itu di tembok beton atau di kayu yang kita mau bor. Sebagai contoh misalnya seperti ini, kita menggunakan paku untuk menandai begitu ya. Kita pinggirkan dulu ini mata bornya dengan palu gitu ya. Kita tandain dulu. Tujuannya adalah dia menandai atau dia membuat celah atau dia membuat tanda untuk nanti mata bor tersebut digunakan atau untuk kita bor. Jadi seperti ini contohnya, kita tandai dulu di lokasi tertentu gitu ya. Kita lepas kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pasang dulu. Nah, tipsnya adalah terkadang walaupun sudah ditandai seperti ini, terkadang umumnya contoh gitu ya, ini ada mata bor yang kecil begitu ya. Terkadang jika mungkin kita harus mengebor dengan ukuran yang seperti ini, mungkin sekitar 8 ini nih, pada saat dia menyentuh permukaannya, pada saat kita mau bor itu dia akan berpindah-pindah gitu ya. Apalagi dia permukaannya misalnya licin begitu, dia akan lari kemana-mana gitu ya. Tipsnya adalah gunakan juga mata bor yang jauh lebih kecil gitu ya, yang sesuai dengan tujuannya. Misalnya kita mau pakai untuk di kayu, Anda semua bisa beli yang mata bornya untuk yang penggunaan kayu. Jika untuk mengaplikasikannya di beton gitu ya atau di besi, itu akan ada mata bor yang memang peruntukannya persis untuk permukaan-permukaan tersebut. Sebagai contoh di sini kita pakai dulu yang lebih kecil ya. Kita pasangkan
Setelah kencang, itu kita arahkan. Di sini kan ada biasanya bor itu pasti ada dua arah. Jadi forward sama reverse. Ini biasanya untuk putar ke kiri atau dia melepaskan begitu dia putar kiri. Dan ini untuk ke depan untuk forward. Setelah dipasangkan, pastikan dengan kecepatan yang kecil dulu. Tujuannya untuk supaya dia memastikan dia tepat. Saya menggunakan kecepatan 1. Saya tepatkan di tanda yang tadi sudah saya tandai dengan menggunakan paku. Kita coba dulu. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi tujuan awalnya fungsi awalnya seperti itu. Ini adalah contoh untuk penggunaannya sampai dia masuk ke dalam. Oke, itu adalah untuk penggunaan di bornya. Nah, sebelumnya biasanya seperti tadi, contoh kita mau pasang rak, biasanya pihak rak atau mungkin pada saat kita mau beli biasanya ada visor-visor seperti ini, ya. Jadi visor ini bisa juga kita ukurkan dulu di bornya seperti ini, di mata bornya. Tujuannya adalah supaya kita tahu seberapa panjang dari visor ini atau seberapa panjang nanti tujuan mata bor ini harus masuk ke dalam, baik itu kayu atau mungkin tembok atau beton. Oke, terkadang di saat kita sudah mengebor panjang begitu ya, karena kita tidak menandai, kita sudah bor gitu ya, kita anggap selesai. Pada saat visor ini dimasukkan ke dalam, baik itu tembok atau mungkin kayu gitu ya, mungkin lebih kepada tembok ya, masukin ke dalam, biasanya kita akan untuk menekannya itu kita menggunakan palu. Pada saat mungkin ujungnya tidak tidak jauh begitu, dan dia sudah masuk bagian yang visor penguncian ini sudah masuk, tetapi ternyata dalam dari pengeborannya kita kurang dalam, kurang masuk ke dalam, dia akan sulit untuk dicabut, sulit untuk mencabut, dan kita juga mau menekannya lagi sudah sulit gitu, sudah mentok gitu. Makanya tujuannya di awal adalah, tipsnya adalah tandai dulu bagian bor yang contoh seperti ini, ditandain misalnya seperti sejauh ini ya. Oke, kita tandai saja. Saya mencontohkannya dengan spidol. Akan lebih baik dengan yang spidol permanen supaya dia tidak mudah hilang. Gitu. Habis itu kita coba bor kembali. Kita cek apakah dalam dari pengeboran kita sudah mencapai dari tanda yang kita mau tadi, yang sudah kita tandain. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah terkadang visor atau mungkin rak yang kita juga mau pasang itu dia lebih besar, jadi visornya besar. Begitu ya. Nah, terkadang kalau misalnya kita mau langsung pemasangan dengan mata bor yang lebih besar, resikonya adalah kalau jika memang mungkin kita tidak biasa, apalagi yang mungkin ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dia akan bisa lari kemana-mana gitu ya. Kalau nggak ditandai bisa lari kemana-mana, apalagi permukaan-permukaan yang licin. Pada saat dipencet begini dia bisa lari kemana-mana gitu ya. Nah, tadi tips yang di awal adalah menggunakan mata bor yang lebih kecil dahulu. Ketika sudah, kita gunakan mata bor yang sesuai untuk kebutuhan visor yang besar. Seperti ini sudah ditandain, sudah menggunakan mata bor yang kecil, kita gunakan sekarang mata bor yang lebih besar. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mata bor yang besar pun sama. Jadi kita ukur
tipsnya adalah kita ukur juga dengan sejauh mana dari visor, panjangnya visor ini. Jadi jika memang segini gitu ya, kita tandain dengan saya menggunakan spidol. Oke, kita tandain segini. Tujuannya sama seperti tadi, supaya pada saat visor itu sudah masuk misalnya cuma sampai setengah, tapi karena lubang yang sudah kita bor itu tidak sepanjang itu, mencegah supaya dia tidak gagal begitu ya. Sudah masuk mentok tapi tidak bisa dikembalikan atau ditarik kembali. Kita tandain seperti ini. Lalu kita kembali bor lagi untuk tanda yang sudah kita tandain sebelumnya. Ini bicara kecepatan 1, jika memang dibutuhkan kecepatan yang lebih untuk supaya lebih cepat. Ini yang kita bisa gunakan kecepatan yang lebih jauh. Sampai kita mentok di tanda yang sudah kita tandain sebelumnya. Untuk mengeluarkannya bisa dengan arah yang berbeda, berlawanan. Oke. Jadi itu tips sederhana dari kami untuk orang yang mungkin masih awam penggunaan cordless untuk mengebor penggunaan di rumah, dan itu bisa sangat simpel dari tips-tips tadi atau cara-cara tadi bisa digunakan. Itu jika teman-teman semua ada cara atau metode yang lain yang mungkin lebih mudah, bisa share juga di kita, kasih komen di bawah. Semoga tips ini juga berguna buat teman-teman. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video atau tips kita kali ini. Share dan subscribe video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.